90,2 Serambi FM, Saudara Lon, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam Tausiah Ramadan yang sudah kami janjikan untuk Anda. Dan Saudara Lon, untuk edisi kali ini di 20 Ramadan 1444 Hijriah, tema kita adalah kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. Saudara Lon, Tausiah Ramadan ini terselenggara berkat kerjasama Serambi FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Ustadz Haji Muhammad Iqbal SAGMH yang merupakan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kemenak Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selamat datang kembali di studio Serambi FM Ustadz. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa tentunya mengenai penyelenggaraan haji dan umrah bagi Saudara Lon dimanapun berada. Dan Saudara Lon, seperti biasa kami juga live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, juga streaming di www.serambifm.com. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau berinteraktif silakan di 0811 68 90 20 bisa via telepon ataupun WhatsApp. Nah, Saudara Lon, penyelenggaraan haji dan umrah dan tentunya ini kegiatan yang setiap tahun rutin dilaksanakan umat muslim di seluruh dunia, termasuk juga kita di Aceh, di mana di Aceh juga yang menunggu sudah begitu lama dan juga paling ramai kayaknya ya di seluruh Indonesia. Itu Aceh merupakan salah satu provinsi yang peminat atau pendaftar haji dan umrah ini paling banyak juga di Indonesia. Luar biasa memang. Baik Ustadz, penyelenggaraan haji dan umrah tentunya ada kebijakan-kebijakan yang patut diketahui oleh kita semua. Sebenarnya kita mau yang dasar dulu nih Ustadz ya. Sebenarnya bedanya haji dan umrah itu apa Ustadz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'du. Mbak Tia yang berbahagia dan juga tentunya Saudara Lon yang telah dan lagi melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang ke-20. Mudah-mudahan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah, dapat kami sampaikan bahwa di dalam syariat kita itu ada perbedaan yang mendasar antara haji dan umrah. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Dan ketentuan hukum terkait dengan haji itu ada dua ketentuan. Ada pendapat mengatakan alal fawri, wajib alal fawri, artinya wajib harus disegerakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Barangkali ada kebutuhan untuk sekolah anak, kebutuhan untuk rumah dan seterusnya kan. Jadi haji ini harus diprioritaskan daripada kebutuhan-kebutuhan lain setelah kita terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Ada satu lagi pendapat dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa al-wajib ala tarahi, boleh haji itu wajib tapi boleh diakhirkan. Diakhirkan sudah terpenuhi ketentuan, barangkali anakmu sekolah dulu, anak masih kecil, takut nanti kalau barangkali nanti terjadi apa-apa dengan orang tuanya, dia mundur-mundur, boleh. Jadi ada dua pendapat, tapi pada intinya haji itu adalah wajib. Itu. Iya, jadi wajib bagi yang mampu. Karena kalau kita lihat banyak orang yang padahal sebenarnya kalau kita lihat sudah mampu ya Ustadz ya, tapi masih mengundur-mundur waktu, kayak masih sayang duit gitu dan mikirnya kayak waiting listnya lama. Nah kalau di Aceh sendiri waiting listnya itu berapa tahun Ustadz? 33 tahun gitu ya. Itu bisa relatif juga Ustadz ya, bisa dipercepat juga mungkin ya, karena satu dan lain hal. Atau ada kemungkinan nggak Ustaz? 33 tahun itu secara umum. Bisa nanti karena kebijakan daripada pemerintah Arab Saudi terjadinya penambahan kota, atau mungkin terjadi perubahan daripada pembagian porsi untuk seluruh Indonesia. Ada perubahan kuota untuk provinsi Aceh barangkali dirubah kan. Ini kan kuotanya masih kuota lama sesuai jumlah penduduk versi lama. Nah, itu bisa saja nanti kemudian
ada kebijakan dari Bapak Menteri, misalnya nanti karena Aceh ini panjang kali antriannya, barangkali dipercepat dengan barangkali dimasukkan ke provinsi lain gitu mungkin ya. Betul, bisa saja seperti itu. Atau bisa juga kebijakan tadi seperti itu, kebijakan Raja Arab tambah kuota secara dunia internasional termasuk Indonesia, atau bisa juga kuota negara-negara Eropa yang sedikit mungkin ya mayoritas muslimnya itu dikembalikan, kita bisa juga. Iya, jadi memang yang penting daftar aja dulu Ustaz ya. Berapa nih Ustaz sekarang biaya daftarnya? Masih 25 juta? Masih 25 juta dan ada kemungkinan diwacanakan akan dinaikkan. Kapan nih Ustaz? Ada wacana ya, berarti dinaikkan sesuai dengan terjadinya perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji sekarang. Nah, kita kan ketahui bahwa setahun 2 tahun yang lalu ini kan agak sempat terhenti gitu ya gara-gara COVID. Nah, Ustadz dengan ditundanya selama 2 tahun ya Ustadz ya, 2020 dan 2021, apakah ada peningkatan orang-orang yang mendaftarkan untuk haji? Ya, kalau kita lihat dari angka statistik yang kita miliki berdasarkan data Siskohat, itu memang nampak selama COVID ini pendaftaran haji itu menurun. Biasanya sampai 1.500 atau 1.600 di Kota Banda Aceh. Kemarin di masa-masa COVID, katakanlah di tahun 2020 itu hanya sekitar 1.200, kemudian turun lagi di kisaran 2021 di kisaran 700-an. Tapi ini sekarang dengan haji normal ini itu meningkat luar biasa. Jadi rata-rata sehari itu bisa daftarnya sampai 7. Pokoknya setiap hari itu selalu meningkat jamaah yang mendaftar. Ini rata-rata yang mendaftar ini usianya berapa Ustaz? Umumnya kalau kita lihat secara umumnya itu mayoritas yang daftarnya itu di atas 50 tahun umumnya. Berarti nggak menutup kemungkinan juga ya pastinya ya. Untuk orang, kadang-kadang orang kan mikirnya karena 33 tahun, kalau umur udah 40 tahun, jadi ngebayanginnya tuh naik hajinya 70 tahun, jadi akhirnya mundur. Nah, ini gimana nih Ustadz supaya orang yang sudah berusia paruh baya tetap semangat juga untuk mendaftar haji? Jadi bagi orang yang katakanlah kategori lansia 65 tahun ke atas, dia silakan saja mendaftarkan haji. Nanti sesuai regulasi sekarang yang ada itu, ketika dia terdaftar 5 tahun, dia nanti bisa ikut sama mahramnya. Misalnya dia punya anak yang duluan daftar, dia bisa anaknya. Kemudian juga sekarang ada juga prioritas untuk jamaah lansia. Sudah dikeluarkan jamaah berangkat, ditambahkan jumlah lansia dalam sistem itu juga. Jadi jangan khawatir ya Ustadz ya, pokoknya kalau ada niat langsung segerakan gitu. Nah, kalau yang ada niat buat umroh dulu, ini seperti apa nih Ustadz? Apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan bagi jamaah haji dan umroh ini Ustadz? Bagi jamaah haji seperti yang saya sampaikan tadi, kita di Indonesia ini menganut 3 pola haji. Yang pertama adalah pola haji reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kan, kalau tahun ini Indonesia memberangkatkan kuota normal 221.000 jamaah. Itu reguler. Yang sekarang sedang kita jalankan proses biovisa kan. Kemudian yang kedua, haji khusus. Haji khusus ini haji yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji khusus atau travel. Atau perusahaan. Nah, ini juga ada kuotanya tapi tidak besar. Ini yang haji plus itu ya? Haji plus. Haji plus ini sekarang rata-rata antriannya berada di kisaran 5 sampai 7 tahun dan biayanya lebih kurang ya sekitar 150 juta. Kemudian satu lagi haji, tapi ini haji visa mujamalah. Visa mujamalah, visa undangan Raja Arab Saudi. Itu diberikan oleh Raja Arab Saudi spesial melalui perantaraan travel juga. Dan ini sebenarnya ada kewajiban dari travel ini mendaftarkan berapa jemaahnya ke Kementerian Agama. Tapi ini karena sifatnya ini adalah lebih pada kebijakan pemerintah Arab Saudi,
seringkali kita lihat ada problem-problem di lapangan ya, ada yang terlantar dan seterusnya. Tapi kalau betul-betul dijalankan itu rata-rata kisaran harganya berkisar 350 juta sampai 390 juta. Apa bedanya Ustadz? Hotelnya, tempat penginapannya, makanannya, akomodasinya? Semuanya. Jadi kalau yang namanya mujamalah itu kan undangan Raja Arab. Ringnya itu kita keluar kamar langsung dengan Ka'bah itu, seperti itu. Jadi super VIP ya, VVIP. Ya, super VIP. Kalau yang tadi haji khusus di bawahnya itu lagi. Nah, untuk bisa mendapatkan undangan dari kerajaan itu seperti apa Ustadz? Jadi kalau undangan Raja Arab, yang pertama polanya ada pola Raja Arab mengundang kita khusus. Pertama kategori dai daripada Raja Arab Saudi, kan ada di Indonesia ini orang kategori dai, pendakwah. Tapi orang Arab Saudi. Orang kita Indonesia. Orang Indonesia, oke. Seperti dulu ada guru saya Bapak Muharid Asy'ari. Nah, kemudian Ustadz sama Irsyad dulu semua itu juga pernah dengan Raja Arab Saudi. Itu khusus. Itu ya. Kemudian terkait dengan undangan Raja Arab ini ada juga yang disampaikan melalui agen-agen mereka. Agen-agen. Bisa juga melalui ormas. Jadi ini bisa memang pilihan lah ya, berarti ya. Sedikit dia agak tertutup. Jadi pilihan memang ya Ustadz ya. Keajaiban. Kalau kemarin itu saya ada dengar Pak Samsul Rektor Usia itu pernah juga beliau dapat daripada dan dijalankan nggak? Dijalankan. Satu saja dapat beliau. Wow. Itu rezeki ya. Sama rektor. Oke, baik. Dan Ustadz, kalau umroh ini kan banyak yang minati karena mereka pikirnya gini, ya udah kalau haji kan lama jadi umrah dulu. Dan ada yang bilang juga kalau umrah ini adalah haji kecil. Apakah pahalanya ini kalau kita lihat kan kayak pahala wajib dan sunnah ya, kayak sholat wajib dan sholat sunnah gitu ya, umrah dan haji. Nah, apakah kalau sudah beberapa kali kita umrah kemudian kita berhaji sekali atau umrah beberapa kali, apakah ini bisa sama pahalanya atau seperti apa nih Ustadz? Sebenarnya antara haji dengan umrah ini ada persamaan, ada perbedaan. Ya. Kalau haji ini pelaksanaannya hanya pada bulan Zulhijjah ini ya, musim haji. Musim haji. Artinya dia harus ada di sana, namanya kita yang berbedakan dengan umrah itu ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar Jumat, itu tidak ada di dalam umrah. Kemudian pola di haji ini kan di haji ini tetap ada umrah juga. Misalnya kita melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu kita melaksanakan umrah dulu, umrah wajib namanya, umrah wajib. Kemudian baru kita melaksanakan haji. Nah, sementara yang kita lakukan hari ini adalah umumnya umrah sunat. Umrah sunat ya, umrah sunat arti waktu umrah sunat itu sepanjang tahun. Tidak ditentukan bulan, 12 bulan itu kapan saja boleh pergi. Asalkan jangan di musim haji ya, karena musim haji artinya udah penuh dengan jemaah haji ya. Oke, dan ini juga luar biasa ya Ustadz. Ini sekarang lagi di Masjidil Haram lagi penuh ini Ustadz, kayak jemaah haji nih katanya, karena memang ramai sekali orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Sebenarnya apa spesialnya kita melaksanakan ibadah umrah ini di bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan lainnya Ustadz? Ya, yang pertama ibadah di bulan Ramadan kan pahalanya berlipat ganda. Itu kan seperti yang sudah disampaikan di banyak kesempatan kan, pahala di bulan Ramadan luar biasa. Kemudian kita laksanakan di Baitullah lagi. Jadi plus dia. Jadi kita laksanakan kalau ketentuan kita melaksanakan ibadah atau salat di Masjidil Haram setara dengan kita melakukan 100.000 kali di masjid yang lain, ya kan? Jadi kan susah angkatnya jauh sekali, 100.000 kali. Kalau di rumah ya. Ditambah lagi bulan Ramadan, kita laksanakan ibadah Ramadan di sini, kita laksanakan yang sunat laksana wajib kan, tuh gitu. Yang wajib laksana 70 lagi kan. Jadi berlipat ganda pahala daripada sedekah juga begitu. Betul. Kemudian barangkali nuansa religinya juga berbeda kan. Di bulan puasa nuansa religinya berbeda. Barangkali di sana itu banyak diberikan di masjid
di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi itu banyakkan sajian-sajian buka puasa gratis ya Ustaz, gratis. karena memang di sana berlomba-lomba. Betul. Jadi nuansanya kental sekali, religinya kental Masya sekali. Allah. Oke. Kalau untuk biaya sendiri nih, kalau umrah sekarang biayanya berapa nih Ustaz? Sekarang untuk Aceh umrah itu sekitar 30 juta untuk 11 hari. 11 hari. Itu ada travel ke negara lainnya nggak Ustaz? Atau memang yang di Arab Saudi aja? Itu Arab Mekah Saudi Madinah aja? Ya, Mekah Oke. Madinah saja. Kalau misalnya ada plusnya, misalnya ke Dubai, Turki gitu, tambah lagi biayanya. ke Palestina, Tambah biaya tambah lagi, lagi. tambah Itu biaya. kisarannya berapa nih Ustaz? Siapa tahu ada yang mau tahu juga nih Ustaz. Kalau yang 11 hari itu yang Mekah Madinah itu kan berapa tadi, 30 juta Ustaz 30 ya? juta. Kalau yang ada travelnya itu tergantung negaranya juga Tergantung gitu ya? negara yang dituju. Kalau Mesir kan lebih dekat. Oh ya, Kalau Mesir lagi. Mesir mungkin dapat angka-angka 30, 38 ketika dia bertetangga dengan Arab Saudi ya. Iya. Kalau ke Dubai, Kalau ke Dubai barangkali lebih tinggi lagi ya. Karena Dubai itu kan termasuk kota biaya hidupnya wisata, mahal ya. Hidupnya mahal kan, pajaknya juga mahal. Betul. Kan? Jadi lebih kalau ke Dubai itu orang wisata wisata Sultan lah ya. bukan non religi ya, Iya. Tapi ada juga nih Ustadz yang sekalian gitu kayaknya ya. Jadi habis dari umroh mereka ke Dubai gitu. Ya. Jadi kayak satu paket. Paket wisata ini bermacam ragam paket bentuk ya. Oke. Ya, terus bagaimana cara kita untuk bisa melihat travel manakah yang layak atau yang benar-benar teruji, yang jujur untuk menjalankan ibadah umrah kita? Karena banyak kan sekarang Ustadz, banyak travel yang menipu. Bahkan baru-baru ini yang di Melabuh itu kan Ustadz travelnya sampai di Bogor dulu gitu sebulan. Bayangin Ustadz, betul. harusnya udah pulang kapan-kapan dari umrah ya. Ternyata mereka masih di Bogor. Jadi Masya Allah, ini sangat sedih ya, apalagi buat mereka yang benar-benar mengumpulkan uangnya untuk ibadah umrah ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan travel yang bagus, yang rekomen lah pokoknya dari Kemenak? Ya, baik. Jadi kalau terkait travel ini kita bisa mengakses travel dan berizin dan tidak berizin di website Kemenak www.haji-kemenak.go.id. Bisa kita akses, atau bisa juga kita akses melalui aplikasi Cisco Patuh, Sistem Informasi Umrah Terpadu. Bisa juga kita akses di sana. Artinya sekarang travel yang diberi izin oleh Kemenak adalah travel yang memenuhi syarat baik dari segi izin, permodalan maupun dari sisi administrasi. Ya. Dan apabila ada ditemukan travel yang melanggar dari ketentuan panitia penyelenggara ibadah umrah, maka bisa dilaporkan ke Kementerian Agama Haji Jakarta, Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, bisa juga ke Kanwil di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, bisa juga di kami. Ya, itu secara administrasi. Tapi kalau dari secara pidana itu bisa dilaporkan ke kepolisian bila ditemukan adanya katakanlah kecurangan ataupun penipuan ya. Karena itu rawan juga terjadi penipuan, karena wisata umrah ini kan setengah wisata religi, setengah lagi komersil. Jadi orang mencari pundi-pundi itu di travel. Iya. Ini Ustadz, ini kan musim haji sebentar lagi ya Ustadz ya, sekitar 3 bulan lagi ya Ustadz. 2 bulan ya, 2 bulan lagi. Jadi insya Allah Mbak Tia, ini kita akan memberangkatkan jemaah haji sesuai rencana perjalanan haji yang disusun oleh kapan ya Ustadz? Itu untuk gelombang pertama tanggal 23 Mai. Berarti sebulan lebih sedikit. Ya. Sebulan lagi Mei lah ya. Masuk asrama ya. 23 Mei masuk asrama, tanggal 24 berangkat. Ada berapa kloter nih Ustadz tahun ini? Untuk kita Aceh 11 ya. Yang 12 itu gabung dengan Sumatera Utara. Jadi Ustadz, kita yang pertama itu 23 Mei nanti insya Allah bakal kumpul, udah masuk asrama haji ya. Berarti berangkatnya sekitar 24 Mei gitu ya. Dan itu sampai itu kloter 1 aja. Kloter 1, kemudian kloter 2 selanjutnya itu beriring terus dari tanggal-tanggal selanjutnya. Jadi 23, 24, 25, 26. Dia totalnya itu sebenarnya kita di sana tuh sebulan ya Ustadz ya?
RPH-nya sekarang rencana pilihan itu 42 hari. Oh, lebih lama ya berarti. 42 hari sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 41, Oh sama, oke. Itu termasuk dihitung dari orang masuk sana udah dihitung 1 hari. Oke. Ya, itu. Iya, berarti kalau di Mekah Madinahnya itu ya sekitar berapa hari nih Ustadz? Kalau Sekitar 30-an hari gitu ya? Jadi kalau di Madinah itu sekitar 9 hari kan ada arba'in tuh. Arba'in tuh bisa melaksanakan 40 sholat fardu di Masjid Nabawi. Nah, itu khusus untuk orang Indonesia ada namanya arba'in kan? Arba'in Madinah. Kemudian sisanya itu di Mekah 25 hari. Kemudian 5 hari kita berada di Arafah, Muzdalifah, Mina. Masya Allah ya, luar biasa Ustadz ya. Nah ini kan berarti jemaah hajinya sudah mulai bersiap-siap nih, baik mental maupun fisiknya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para jemaah haji yang para calon jemaah haji untuk mempersiapkan mental dan fisiknya untuk berangkat menunaikan ibadah haji nanti Ustadz? Baik, jadi ibadah haji ini ibadah yang multidimensi. Artinya seseorang bisa melaksanakan ibadah haji harus disertai dengan istita'ah, kemampuan baik sisi keuangan, di sisi ilmu manasik, kemudian juga dia harus memiliki, kalau sekarang namanya biaya dia untuk perjalanan, pergi dan pulang, kemudian nafkah untuk keluarga juga harus ada, kesehatan juga harus terpenuhi. Kalau sekarang juga kuota juga. Jadi banyak aspek. Kuota apa nih Ustaz? Kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Misalnya kemarin itu di tahun 2022 kita hanya diberikan kuota 46%. Berarti orang yang tidak masuk kriteria 46% dengan usia 65 tahun ke bawah, dia tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat. Nah, itu. Jadi untuk tahun ini kuota normal dan tidak dibatasi oleh usia. 100 tahun bisa berangkat, 90 tahun bisa berangkat, ya. Iya, oke. Jadi memang multidimensi seperti yang Ustadz katakan tadi. Jadi selain harta kita butuh biaya, maksudnya kita butuh kesehatan juga ya, karena memang fisiknya menentukan ya. Oke, kecuali mungkin ada satu dan lain hal karena sakit gitu ya Ustadz. Itu ada pendampingnya Ustadz ya. Dan sudah dipersiapkan juga atau seperti apa Ustadz? Jadi untuk orang lansia untuk tahun ini besar kemungkinan ya. Besar kemungkinan tidak ada pendamping, besar kemungkinan. Karena sampai hari ini belum keluar aturan tentang pendamping. Itu besar kemungkinan seperti itu. Jadi bagi jamaah lansia untuk tahun ini difokuskan akan dilayani oleh jamaah. Bukan jamaah, akan dilayani oleh petugas kloter. Dan untuk tahun ini saya sampaikan bahwa petugas kloter untuk bagian kesehatan yaitu 1 dokter dan 2 perawat, umumnya itu direkrut dari para dokter, para perawat yang jauh-jauh sangat muda. Itu karena tugas yang bugar haji, jadi. Bugar. Jadi tahun ini mengambil tema haji berkeadilan dan ramah lansia. Jadi fokus pemerintah dan tahun ini adalah lansia. Termasuk sekarang sudah didata tentang berapa kebutuhan kursi roda tahun ini. Dan juga untuk sekarang sudah dilakukan latihan-latihan kebugaran oleh dinas kesehatan, oleh puskesmas untuk mempersiapkan kesehatan jamaah haji. Termasuk juga nanti juga akan disiapkan barangkali vaksin meningitis. Meningitis hukumnya wajib. Itu tetap ya Ustaz? Tetap. Kemudian kalau vaksin influenza itu sunat, nah mesti dia. Iya, tapi itu mungkin karena pengaruh cuaca juga ya kita di sana, atau seperti apa Ustaz? Kenapa vaksin ini begitu penting? Jadi kalau vaksin meningitis itu kan menurut informasi dari orang kesehatan bahwa di Arab Saudi itu sangat rawan terhadap penularan radang selaput otak yang disebabkan oleh cuaca yang sangat ekstrim, sangat panas. Nah, itu katanya penyebabnya termasuk katanya ya. Termasuk meningitis itu dari penularannya dari unta, tapi kita nggak tahu persis tuh kan. Jadi itu untuk mengendalikan terjadinya infeksi selaput otak itu vaksin. Itu. Kemudian kalau influenza itu yang tadi itu. Itu memang karena cuaca ekstrim juga ya Ustadz ya. Tapi itu pilihan.
Oke, baik. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memenuhi semuanya ya Ustadz ya, baik Ya, fisik betul, maupun mental, betul. terus juga rohaninya ya. Kebersihan jiwa itu juga Betul, dijaga nih, betul, karena banyak betul. sekali kejadian-kejadian kalau saya dengar Ustadz di sana tuh yang benar-benar kayak ajaib-ajaib itu. Betul, benar nggak, betul. Ustadz? Jadi di sana itu kan banyak di sekitar tanah haram itu, Mekah Madinah itu banyak terjadi hal-hal yang di luar perkiraan manusia. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan fihi Nggak boleh sombong katanya. maklumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Masukkan. Kemudian juga disebutkan di sana itu bahwa di tanah haram itu kan tempat-tempat yang mustajabah doa, dan juga kita dilarang keras untuk takabur di sana. Persiapan untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah persiapan yang panjang. Artinya orang akan memperoleh haji mabrur itu bukan simsalabin. Jadi haji mabrur itu diperoleh jauh-jauh hari. Dari Betul. dia berangkat menyiapkan bekal pendaftaran itu harus dari harta yang halal. Itu yang penting ya Ustadz ya. Itu harta yang halal. Kemudian proses-proses dia menuju ke Baitullah, ya utang-utang dilunasi semua, minta maaf sama keluarga. Kemudian sebelum dia berangkat, dia sini sudah terbiasa dengan sholat jamaah, terbiasa dengan amalan-amalan kebajikan. Ya. Itu besar peluang dia akan Betul. Jadi tidak membuang-buang waktu selama di Arab Saudi ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Kita memasuki segmen terakhir, mungkin bisa memberikan closing statementnya Ustadz di Tausiah Ramadan edisi hari ini. Silakan. Ya. Mengingat antrian haji yang sangat panjang, tetap kita menyarankan kepada umat Islam yang sudah memiliki kemampuan istitaah untuk segera mendaftarkan haji. Karena haji ini adalah panggilan Allah, dan Allah yang berhak menentukan siapa yang berhak berangkat. Dan logika berangkat haji ini kadang-kadang tidak mengikuti logika manusia. Jadi penuhi panggilan Allah, niscaya Allah akan memudahkan langkah. Karena yang memanggil Allah, Allah yang berhak menentukan siapa yang berhak. Kalau misalnya kita mau nabung nih Ustadz ya, mau nabung haji dulu atau umrah dulu nih Ustadz, atau mau daftar mana dulu nih? Sudah pasti kalau diutamakan yang mana dulu nih Ustadz? Sudah pasti haji duluan. Haji dulu ya, Sudah pasti haji. Masalah kemarin ini nanti kita sempat atau nggak sempat itu masalah perkara. Tapi itu berarti sudah ada pahala paling nggak? Sudah ada pahala. Berniat gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan barang siapa dia mampu tapi dia tidak berhaji, maka dia akan meninggal dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Aduh, betul. Orang mampu tapi dia tidak berangkat. Dan hari ini pemerintah sudah menyiapkan juga 44 juta Ustadz. Jadi totalnya ini 44 untuk Aceh 44.300. Dan ini yang bakal berangkat nanti itu udah dilunasin semua. Sekarang mulai hari ini. Hari ini ya, lunasan. Selesai 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei itu pelunasan untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Jadi sebenarnya mudah ya Ustadz ya jadinya. Jadi kayak nabung lagi gitu untuk sisanya gitu. Makanya orang berangkat haji ini yang di antara aspek-aspek yang harus diperhatikan, yang aspek penting semua ya, aspek manasik, aspek kemampuan dari sisi kesehatan. Tapi yang sangat berperan sekali di sini di haji ini adalah aspek harta. Makanya dibilang bagi yang mampu. Kalau kita berhaji, Mbak, kalau berhaji kita dalam usia sudah tua, itu memang ibadah kita sudah sangat-sangat terbatas. Bisa-bisa nanti kita nggak sanggup melempar jumrah, suruh sama orang, itu bayar lagi Ustadz ya berarti ya. Jadi banyak ketidakmampuan kita, banyak keterbatasan kita banyak. Jadi kalau bisa hari ini dengan regulasi pemerintah 12 tahun sudah bisa daftar, silakan daftar terus. 12 tahun punya anak mampu, daftarkan terus anak. Nanti dia umur 40
bisa mendampingi kita gitu. Ya, gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. waktunya, luar biasa ya. Sama-sama. Semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh gitu buat saya pribadi dan juga buat Syedaralun dimanapun berada. Amin, amin. Pasti amin. dimudahkan. Amin. Jadi kita berdoa untuk mudahkan rezeki supaya bukan untuk membeli yang lain, tapi untuk haji dan umroh dulu gitu ya Amin, Ustadz amin, ya. amin. Oke, mudah-mudahan dikabulkan doa kita apalagi di bulan Ramadan Ustadz ya. Jadi perbanyak berdoa Ya. untuk dimudahkan karena memang Islam itu menganjurkan umatnya untuk kaya karena memang kita bisa Betul. bersedekah Ustadz Betul, ya, bisa bisa bersedekah, berzakat, bisa bisa haji. berwakaf Ya. gitu, bisa berhaji juga ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Syedaralun, wabarakatuh. demikianlah tausiah Ramadan edisi hari ini bersama Ustadz Haji Muhammad Iqbal SAGMH yang merupakan Kasih PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya dan kita akan kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.